Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang ilmu kebahagiaan. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. The Science of Happiness. Happiness sebagai pilar utama produktivitas kerja. Program studi ilmiah membuktikan happiness will drive your success. Hanya dengan jiwa-jiwa yang bahagia, maka kesuksesan hidup yang sejati bisa diraih dengan sukses finansial, sukses sosial, sukses spiritual. Never underestimate the science of happiness in creating your future life. Jiwa yang bahagia terbukti akan lebih kreatif, lebih tangguh daya tahan mentalnya, dan lebih sehat tubuhnya. 3 faktor yang menurunkan kebahagiaan. Negative thinking, never-ending complaining, negative information. Negative power nomor 1, negative thinking. Mungkin hidup saya akan begini-begini saja selamanya. Mungkin saya tidak akan pernah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih memadai. Mungkin selamanya saya tidak pernah sanggup membeli rumah sendiri. Kelihatan negative thinking yang pekat dengan aura pesimisme itu kadang menyelinap. Di saat-saat kita merenung atau di saat kita sehabis pulang dan tiduran di depan rumah. Negative thinking seperti ini acap membuat motivasi kita melemah dan membuat kita pelan-pelan terpepet dalam kemudian. Energi positif kian redup dan jiwa kebahagiaan kian terkoyak. Itulah kenapa para ahli kebahagiaan menulis, you must dispute your negative thinking. Lebih banyak melakukan hal-hal yang berpikir positif dan optimis akan membuat ruang otak kita akan berpikir positif dan pesimisme akan lebih membesar. Sebaliknya, apabila kita tidak berpikir positif, maka rasa pesimisme akan tetap muncul. Dan di saat itulah kebahagiaan akan pelan-pelan naik apabila kita bisa menghindarkan dari pesimisme tersebut. Negative thinking, negative power nomor 3. Never ending complaining. Susah Pak kerja di sini, sistem karirnya tidak jelas. Oh saya suka pilih kasih Pak. Wah targetnya sulit dicapai karena banyak faktor eksternal. Capailah kerja di sini Mas, kerjaannya banyak, gajinya segitu aja. Inilah sering menjadi keluhan. Mengeluh hanya akan membawamu dalam lingkaran setan yang muram. Makin sering mengeluh, makin lenyap energi positifmu dan makin mekar aura kesedihan. Dan saat pikiran kita sedih, maka otakmu akan gagal memberikan terobosan yang solusi yang kreatif dan hidupmu akan semakin terpuruk dan semakin buruk Anda akan mengeluh lagi. Balik lagi ke kalimat awal, mengeluh. Negative power nomor 3, bad news and negative information. Studi menunjukkan makin sering Anda nonton berita di televisi, maka Anda akan makin tidak objektif memandang kehidupan. Studi lain juga menunjukkan makin sering menyimak berita-berita di televisi dan media lainnya bisa membuat Anda makin pesimis
melihat masa depan. Seligman, Learned Optimism, tahun 2007. Itulah kenapa para ahli kebahagiaan menulis kurangi waktu menonton berita di televisi dan membaca berita-berita di media. Sebab terlalu banyak nonton berita yang acap isinya sampah di televisi dan media hanya akan menggerus spirit optimisme dan kebahagiaan dalam jiwa Anda. 3 faktor yang menurunkan kebahagiaan, yakni negative thinking, never-ending complaining, dan negative information. 5 kiat ampuh menggapai hidup bahagia. Positive step nomor 1. Find positive meaning in every facet of your life. Tiap hari kita selalu menemui beberapa peristiwa dan momen yang mewarnai hidup kita. Selalu berupayalah untuk fokus pada makna positif dari setiap momen yang ada. Dan sebaliknya, hindari untuk berfokus pada sisi negatif. Positive step nomor 2. Artinya, savor goodness. Artinya kita mencoba untuk selalu menghargai setiap momen keindahan, betapapun kecilnya yang melintas dalam hidup kita. Positive step nomor 3. Bring good things to life. Salah satu resep untuk meraih kebahagiaan hakiki ternyata sederhana. Rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Studi-studi ilmiah mengkonfirmasikan ajaran itu. Memang scientifically proven. Melalui riset yang ekstensif, terbukti orang yang rajin berbuat kebaikan akan lebih bahagia hidupnya dan lebih sukses. Positive step nomor 4. Connect with nature. Studi membuktikan orang yang rajin berada dalam alam terbuka, di hutan, di kebun, di taman, cenderung lebih bahagia hidupnya. Studi juga menunjukkan orang yang hobi berkebun atau gardening cenderung lebih bahagia hidupnya dibanding yang hanya hobi jalan-jalan ke mall dan kafe atau hanya melihat gedung-gedung, kantor-kantor yang beku dan membosankan. Positive step nomor 5. Do exercise regularly. Another simple step to reach happiness. Olahraga secara teratur. Studi membuktikan orang-orang yang rajin berolahraga, apalagi olahraga di alam terbuka, akan lebih bahagia hidupnya. Juga lebih tahan menghadapi stres dan lebih kreatif dalam pemecahan masalah. Studi neurologi memperlihatkan orang yang rajin olahraga, sel otaknya akan lebih cerah pada gambar kanan dibanding orang yang hanya duduk melulu di belakang meja pada gambar sebelah kiri. Rajin olahraga artinya melakukan gerakan tubuh minimal 15 menit, setidaknya 4 kali seminggu. Maka gerak dan gerakan tubuh Anda, lari, jalan, bersepeda, berenang, dan berlari. Inilah 6 langkah praktis untuk meningkatkan kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, always find positive meaning in your life. Kedua, savor goodness. 3, bring good things to life. 4, connect with nature. 5, do exercise regularly. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Dan maka dari itu selalu upayakan untuk melakukan 5 langkah tersebut sehingga akan memberikan manfaat dalam rangka meraih kebahagiaan kita bersama. Demikian mudah-mudahan
Kemudian singkat ini bisa bawa manfaat dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita akan lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.